Ya, shalom. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita dan begini pertanyaannya. Yang cabut nyawa Yesus itu siapa ya, Pak? Ya, oke. Ini adalah sebuah pertanyaan yang terlihat cukup singkat, namun menurut saya ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Dalam Alkitab, memang tidak ada satu jawaban yang pasti tentang siapa yang secara langsung mencabut atau mengambil nyawa Yesus pada waktu itu. Tetapi berdasarkan beberapa perspektif dari berbagai kitab Injil, maka dapat kita simpulkan dengan jelas bahwa Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Nah, sekarang perhatikan ayat-ayat ini. Matius 27 ayat 50 dikatakan apa? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kemudian Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu di dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Secara keseluruhan, ketiga ayat ini menggambarkan momen-momen terakhir dalam hidup Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi konteksnya adalah penyaliban Yesus ya. Nah, dari ketiga ayat tadi dapat kita lihat, jelas itu menunjukkan bahwa Yesuslah yang secara aktif menyerahkan nyawanya, bukan karena dipaksa atau dibunuh atau karena ada yang mencabut atau mengambilnya. Nah, pernyataan tersebut dikonfirmasi di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di ayat yang ke-18 jelas Yesus menekankan bahwa tidak ada yang mengambil nyawanya, melainkan dia sendirilah yang memberikannya dengan kehendaknya, karena dia memiliki kuasa untuk memberikan dan mengambil nyawanya. Lalu lagi di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini menunjukkan bahwa Yesus mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Sudah selesai," dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya dengan penuh kesadaran dan tekad setelah dia menyelesaikan misinya. Kesimpulannya, berdasarkan ayat-ayat Alkitab di atas, jelas bahwa tercabutnya nyawa Yesus itu bukan karena dipaksa atau karena dibunuh oleh orang atau karena ada yang mencabut atau mengambil nyawanya, tetapi dia sendirilah yang secara aktif menyerahkan nyawanya dengan kehendaknya sendiri yang penuh kuasa. Kematiannya adalah tindakan yang disengaja dan penuh makna yang dilakukan untuk menebus dosa orang-orang pilihannya. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai siapa yang mencabut nyawa Yesus. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.